Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Ayo teman-teman, simaklah paragraf berikut. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Berikut adalah contoh menghimpun informasi penting berdasarkan teks patung Asmat tersebut. Perhatikan tabel berikut ini. Ide pokoknya pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya. Arti kata, patung, tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Mengukir itu sama dengan menggores atau menoreh, memahat, dan sebagainya untuk membuat lukisan, gambar, dan sebagainya pada kayu atau batu, logam, dan sebagainya. Kalau suku adalah golongan orang-orang keluarga yang seturunan. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut. Jika informasi tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskan kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Selanjutnya, muatan SBDP. Menjelaskan pola lantai dalam tari. Setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai.
Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih seragam. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Kemudian yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Dan yang keenam, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, yaitu gerak lemah lembut, gerak menghentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas dan sempit. Selain itu, tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain tempo cepat, sedang, dan lambat. Menjelaskan iringan musik tarian daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Iringi musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Gerak tari berbeda-beda, tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah, akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Demikianlah pembelajaran tematik, tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.